Tapi kalau menurut teman saya yang tahu seperti itu, katanya itu bukan tuyul, itu yang ngambil itu doju. Kalau yang mau ngambil apa? Kepok-kepok. Jangan-jangan celeng hijau. Tuyul-tuyul Tapi kenapa identiknya mencuri itu tuyul, bukan celeng atau kucing atau manusia, bangsa lain. Kenapa? Itu karena mindset di Indonesia pencuri wujud jin dalam wujud pencuri itu tuyul. Ingat ya, di Indonesia pencuri dalam wujud jin atau makhluk gaib itu tuyul. Berarti benar itu kayak setan jin 24 jam. Padahal mereka 24 jam. Non-stop. Saya ada sebuah cerita dan riwayat ini sahih. Istri yang paling dicintai Kanjeng Nabi itu waktu Kanjeng Nabi meninggal itu ditinggali sama panci. Panci itu berisi, kalau sekarang beras lah, dulu di sana kan gandum. Nah, begitu Nabi meninggal, panci itu ada isinya utuh. Buat ngasih makan beberapa orang sampai berhari-hari nggak pernah habis karena nggak pernah dihitung. Penasaran, suatu saat dihitung, besoknya langsung habis. Segi positifnya, kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, ya bersandar sepenuhnya tanpa pengalaman. Makanya itu, kalau kalian sedikit-sedikit menghitung, akan tahu seberapa besar itu berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Dimensi. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo Sobat Dimensi, dimanapun kalian berada, aku doakan kalian selalu sehat dan rezekinya lancar. Malam hari ini kita kedatangan tamu dari, ya ndak jauh juga. Dia juga salah satu teman kita yang seneng sama hal-hal yang berbau gaib. Dia mau bercerita sesuatu di sini dengan Mas siapa? Mas Penta. Nah, Mas Penta dari mana Mas Penta? Dari Bringgong. Tadi jam berapa sampai sini? Sekitar jam 10 malam. Ketawa lucu Mas Arif. Oke, malam hari ini kita mau bahas apa? Tak pasrahkan sama Mas Dulu. Mungkin ada sedikit cerita dari Mas Penta, nanti kita dengerin bareng-bareng. Kita seperti biasa kita mengujabarkan biar kita punya wawasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan gaib, tapi tidak semena-mena kepercayaan itu harus kukuh pada satu hal. Jadi kita akan mudar, kita akan jelaskan sejelas-jelasnya. Monggo, waktu dan tempat suhune kita lanjut. Ya, ini ada tamu ya. Tadi sudah perkenalan, sudah disebutkan namanya Mas Penta dari Bringgong. Mungkin ada cerita yang berhubungan tentang hal-hal yang berbau-bau gaib. Ya, monggo, kalau dilihat dari posturnya itu sering gali kuburan kayaknya iya. Berontos itu banget. Monggo, ada cerita apa? Kita bahas bersama-sama malam hari ini. Cerita dari tetangga saya, tapi namanya nggak usah disebutin, nggak apa-apa ya Mas. Ya, nggak apa-apa. Pengalaman kan apa? Ronda. Sebelum ronda itu pernah cerita kalau uangnya itu sempat hilang. Tapi kan kalau hilangnya itu sekepok itu loh Mas. Kalau teman saya cerita itu katanya tuyul. Tapi kan kalau sepengetahuan saya kan kalau tuyul kan yang diambil kan selembar. Kalau misal 100-an, 50-an itu kan paling ya diambil 100.000, 150.000 kan. Tapi kalau tetangga saya yang cerita itu, kalau yang diambil itu langsung di dompet ada 300 diambil semua, di dompet ada 600 diambil semua. Itu tetangga juga kayak gitu. Berarti nggak cuma satu orang itu apa? Ceritanya tidak hanya satu orang. Enggak, ceritanya tetangga juga apa? Mengalami hal yang sama. Mas Penta juga mengalami hilang uangnya? Alhamdulillah nggak pernah punya uang. Alhamdulillah nggak
pernah megang uang cash. Ya, Jadi gini kok megang uang cash gitu ya. Pernah tetangganya itu juga pernah nyoba masangin taruh di atas meja, taruh 50.000 apa 100.000 gitu. Kok ternyata hilang. Jam berapa kejadian? Itu nggak tahu mas, nggak ceritain jam berapa. Tapi kalau tetangga saya Itu isunya berarti tuyul. Isunya tuyul. Ya kalau uang di meja itu nggak tuyul, saya juga mau. Saya baru mau bilang ada uang 50.000 tak ambil, tak kantongin. Maling berarti. Gimana itu menurut suhu? Nah ini kayak pembahasan yang cukup menarik nih, yang sudah lama kayaknya nggak pernah terdengar. Ini kebetulan juga. Ya lama sekali itu nggak pernah ada tuyul. Kebetulan ini Mas Penta cerita baru minggu yang lalu. Saya ngadain kerja bakti di lingkungan RT saya. Nah itu juga ada isu-isu tuyul, tapi beda. Kalau yang di tempat saya itu yang hilang paling cuma selembar, 2 lembar gitu doang, nggak banyak. Coba dipudar dulu sama suhune. Gimana itu menurut penerawangan gaib itu gimana? Menurut secara gaib dari suhune gimana? Tapi kalau menurut teman saya yang tahu seperti itu, katanya itu bukan tuyul. Itu yang ngambil itu bentuk hijau. Kalau yang mau lagi kepok jangan-jangan celeng hijau. Tuyul Tapi kenapa identiknya mencuri itu tuyul, bukan celeng atau kucing atau manusia? Iya, bangsa lain. Kenapa? Itu karena mindset di Indonesia pencuri wujud jin dalam wujud pencuri itu tuyul. Ingat ya, di Indonesia pencuri dalam wujud jin atau makhluk gaib itu tuyul. Kalau di Amerika, kalau di mana-mana ada nggak tuyul? Nggak ada. Ya mungkin ada, tapi namanya bukan tuyul. Yutul. Gimana itu? Coba sekali-kali suhune jabarkan secara penerawangan gaib di sebelah sana, rumah madhep sana ada nggak tuyul itu? Kalau sepengetahuan saya sih emang kayak tadi yang kita bilang, kalau tuyul itu kayaknya tuh saya belum pernah dengar tuh kalau ngambil uang itu langsung sekepok itu belum pernah dengar. Zaman sekarang mungkin tuyulnya itu bukan ngambil segitu. Ya tuyulnya itu sekarang udah pakai e-banking. Nah, dia ngambilnya itu langsung pakai handphone loh, langsung diambil. Tuyul hacker itu. Iya. Ini memang udah lama banget sih nggak tersiar kabar mengenai tuyul-tuyul ini. Tapi sebenarnya itu ada apa enggak mas? Tuyul itu pesugihan, namanya pesugihan. Aslinya di dunia nyata Ya, itu nanti ada apa enggak? kita bahas tuyul itu harus habis itu merembet ke kesugihan ya. Iya. Kesugihan. Monggo Mas dulu dijelaskan dulu apa gitu, nanti saya bantu menjabarkan. Menurut cerita-cerita dari orang-orang dulu, wujud tuyul itu kan pasti kayak anak kecil seperti itu. Sukanya yaitu suka mengambil uang, tapi biasanya itu setahu saya itu ngambilnya itu uang itu yang di tatanan rapi gitu loh, nggak yang uang umpel-umpelan gitu terus diambil itu enggak. Setahu saya seperti itu, dia ngambil uang tuh yang ditaruh tuh rapi malah biasanya seperti itu. Itu setahu saya seperti itu. Tapi saya juga pernah dengar cerita sendiri dari ya orang dekat lah. Pernah itu nata uang 50-an 10, tapi udah dihitung, setelah dihitung besoknya kurang, besoknya kurang lagi. Tapi setelah di staples besoknya nggak ada yang hilang. Kayak gitu tuh beneran apa enggak? Ya. Jadi begini ya, kita bahas tentang tuyul, kita kembali lagi. Gaib adalah sesuatu yang tidak bisa menyentuh fisik. Ya. Udah jelas. Ya, jelas. Apa yang membuktikan tuyul itu ada? Apa orang pernah lihat? Apa orang pernah lihat tuyul itu sendiri mengambil uang? Itu kan hanya mitos. Apalagi yang mitosnya bisa nyambil sampai kepok-kepok gitu, mah tambah masuk akal meneh, itu mungkin tuyul ndasireng gitu. Dia sing apa? Iya apa?
yang sikil papa. Makanya terus kita jelaskan gini aja lah. Tuyul itu hanya perwujudan jin yang diibaratkan sebagai makhluk yang mencuri uang. Diibaratkan atau dimitoskan sebagai makhluk pencuri. Tapi notabene sebenarnya saya sudah menjelaskan ini di konten saya sebelumnya. Kenapa tuyul itu tidak mengambil uang di ATM aja yang lebih simpel. Sebenarnya apa sih fungsi utama setan itu? Fungsi utama setan menjerumuskan menyesatkan manusia. Nah, setiap orang yang percaya dan membuat isu seperti itu akan semakin kejadian. Dia selalu menghitung uang. Entah itu jatuh, entah itu diambil istrinya, entah itu diambil anaknya, entah itu diambil tetangganya. Langsung sifat suudzonnya muncul. Tuyul. Ya, satu orang yang terhilangan itu lalu membuat isu tuyul. Tuyul nggak usah bergerak, isunya sudah kemana-mana. Setiap orang kehilangan tuyul, setiap manusia. Itulah fungsi utama jin. Ada atau tidak, itulah utamanya fungsi mereka. Nah, memang ada jin yang diriwayatkan bisa mencuri. Itu dari sejarah itu ada jin yang bisa diriwayatkan untuk mencuri, itu bisa ada. Bisa buat pesugihan, bisa. Ya nanti itu tak jelaskan sendiri lagi. Ini kan kita bahas tuyulnya itu tadi. Ada jin. Nah, kenapa jin kok diidentikan? Tuyul itu diidentikan sebagai anak kecil yang notabene sejarahnya dulu bayi yang tidak jadi atau bayi yang digugurkan akhirnya menjadi tuyul. Itu mana lagi, itu malah konyol lagi. Wong bayi yang diibaratkan sebelum lahir itu rohnya aja belum sempurna, kok bisa jadi jin? Jin ya jin, ruh ya ruh. Yang bisa membuat ruh menjadi jin ya nggak tahu. Bahkan kita diberitahu segala sesuatu yang berhubungan dengan roh itu urusanku, bukan urusan kita sebagai manusia. Jadi jangan mudah percaya sama hal-hal seperti yang mencuri itu tuyul dan lain sebagainya. Apalagi sampai buto ijo kok nyilih duit, nyolong duit, dia katokan naik kangelan. Nah ya makanya itu, buat apa dia mau dikontrol manusia? Mereka maunya mengontrol manusia, bukan dia yang dikontrol manusia. Secara tidak sadar gitu. Ada makhluk itu seperti itu ada, tapi tidak segampang itu untuk diperbudak oleh manusia. Babi ngepet dan lain sebagainya. Ada yang tak pernah lihat babi ngepet? Berarti tuyul itu tidak selalu mencuri uang. Iya, mencuri uang manusia. Bukan konteksnya bukan seperti itu. Kenapa jin itu diwujudkan tuyul dulu? Kenapa kamu harus tuyul? Yang ditanyakan tuyul tidak selalu mencuri uang. Tapi jangan tuyulnya. Tapi tuyul itu apa? Jin toh. Jin itu bisa berubah jadi apapun. Kenapa dia harus jadi tuyul? Yaitu karena sugesti pikiran kalian sendiri, mitos kalian sendiri membuat makhluk itu menjadi tuyul, membuat makhluk itu jadi rada tuyul. Kan ada yang di beberapa skema paranormal tuyul itu ada anaknya, ada bosnya yang katok merah itu, yang celananya merah, ada yang ada bapak ibunya, ada apa namanya, kalau bapak ibunya itu kan artinya orang tua yang mengasuh pesugihan kayak gitu. Nah, terus ada bosnya ya buto tadi itu, yang bisa katanya bisa ambil uang gepok-gepokan. Kalau ambil uang gepokan kenapa nggak di bank? Kenapa nggak di ATM? Ya karena fungsi mereka adalah menjerumuskan manusia. Kalau di bank kan tidak ada yang dirugikan, dia nggak mau. Tidak ada yang memiliki uang tersebut. Tidak ada yang membuat orang terus merasa dirugikan, membuat isu dan berefek kemana-mana. Tidak ada. Untuk apa? Jadi fungsinya itu nomor. Makanya mungkin nanti yang orang merasa wah tuyul itu coba aja diingatkan, pasti dia marah. Karena dalam hatinya sudah terkena sugesti dari makhluk itu sendiri. Dia merasa orang mungkin ini hilang, pasti seperti itu. Enggak mungkin kalau ini hilang. Enggak mungkin kalau saya lupa, saya masih ingat.
Itulah fungsinya. Tapi kan kalau zaman sekarang kan zaman sosmed kan ada lah video-video apa terekam CCTV atau terekam kamera tuyul lewat Ada lah, itu tuyul tadi lompat dari saya pernah jembatan itu menjelaskan sama Mas Ahmad. benar apa enggak? Menyentuh aja tidak bisa, apalagi berwujud dalam kayak gitu. Beberapa paranormal ahli bukan spiritual ya, supranatural, mewujudkan makhluk jin itu seperti gas, seperti angin. Sekuat apapun angin itu tidak akan bermanifestasi menjadi wujud. Angin ya angin. Terus ada mitos katanya kalau tuyul kayak itu suka sama apa sih kepiting gitu. Itu Ya, gimana? itu kan mitos yang dibuat manusia, Iya. bukan dalam sejarah. Iya, cuma mitos. Mitos. Semakin itu tadi hukum tarik menarik, semakin kalian percaya sama sesuatu itu terwujudlah hal seperti itu. Nah, sekarang tuyul adalah salah satu bentuk pesugihan. Nah, iya. Kita jelaskan secara pesugihan. Pesugihan itu ada yang penglaris dan lain sebagainya. Secara apa? Garis besar saya bisa jelaskan secara analogi atau logika dan secara gaib. Karena secara logika, apa yang membuat dagangan itu laris? Apa yang membuat kita sukses setelah kita menjadi pesugihan? Iya, karena pekerjaan kita. Nggak mungkin orang yang ngambil pesugihan terus tidur di rumah terus tiba-tiba dapat uang. Itu bukan lagi mustahil. Pasti dia tetap melakukan kegiatan untuk mendapatkan uang tersebut. Apa terus pesugihan, uang jatuh jebek? Konyol itu. Pesugihan dagangannya tiba-tiba laris, ya enggak karena dia berdagang. Ya apa yang membuktikan itu berhasil karena pesugihan? Enggak ada. Nah, secara sisi supranatural itu dijelaskan bahwa pesugihan itu menggunakan pasukan untuk menggerakkan pikiran manusia. Setan atau jin bisa menggerakkan alam bawah sadar manusia untuk bergerak di bawah alam sadar mereka. Ini warung, ada orang lewat, wah ada pasukan ribuan jin, itu cara nganu ya, karena analogi spirit supranatural ya. Banyak jin yang berkelana itu dari perjanjian kalian kepada kesugihan itu. Nah, setiap orang lewat dipengaruhi, belok. Ya itu secara supranatural kayak gitu. Makanya itu setiap orang di jendela dimensi ini saya tekankan, kuatkan pikiran kalian biar tidak gampang terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Tapi itu kan hanya dijelaskan bagi orang yang percaya dan mampu melihat. Tidak bisa dibuktikan. Nah, perjanjian itu apa yang akan dilakukan orang itu, entah memasukkan syarat, masukkan janin atau apa di dalam itu kan tidak ada yang tahu. Sebenarnya kita yang dipengaruhi oleh makhluk itu untuk melakukan sesuatu yang membuat kita terjerumus pada kesesatan. Kan kadang kalau ngomong-ngomong pesugihan itu kan kadang ada yang membutuhkan tumbal segala macam itu. Pasti, karena itu kita akhirnya disesatkan, dibutakan roh kita, dibutakan kepada sangkan paraning dumadi, kepada Yang Maha Esa, dibutakan, akhirnya Tuhan kita yaitu tadi hal-hal duniawi, bahkan sampai mengorbankan anak, bahkan sampai mengorbankan umur, bahkan sampai itu. Berarti di dunia nyata tetap ada kayak gitu, pesugihan, penglaris. Ada cerita dan mitosnya. Masalah itu real digerakkan oleh makhluk alam lain, tidak ada yang tahu. Makanya itu tetap isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, jangan terlalu percaya. Makanya seperti ginilah tentang kepercayaan. Kamu melewati tempat gelap, sudah tersugesti sana gelap, pasti takut. Kenapa kalau terang tidak? Karena sugesti kalian sudah tertanam. Berarti benar itu kayak setan, jin 24 jam. Padahal mereka 24 jam non-stop mempengaruhi kalian. Melihat cewek cantik, wow, gitu, tergoda mata kalian. Kayak gitu itulah jin. Makanya tidak semua yang terjadi di Indonesia termitoskan, karena tanah Jawa itu adalah tanah tertua
yang dimiliki oleh orang Jawa, yang orang pada notabene zaman dulu sudah berinteraksi dengan makhluk halus, makhluk yang memang sudah ada. Kenapa saya mendeskripsikan atau memanifestasikan barang-barang tersebut tidak nyata? Karena sekarang pergantian zamannya sudah berbeda dengan dulu. Dulu banyak sekali. Dulu orang masih susah dipengaruhi karena pikiran mereka kuat karena berinteraksi. Kalau sekarang tanpa dipengaruhi, pikiran manusia seperti melebihi pikiran setan sendiri. Makanya tanda-tanda, termasuk tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir, yaitu tadi ibu anak melawan orang tua merkosa anak dan lain sebagainya. Itu kan karena pembiasan dari makhluk-makhluk tersebut. Jadi melakukan sesuatu, udah tahu melakukan sesuatu hal yang salah, tapi mereka merasa benar. Itulah pembiasan dari makhluk-makhluk tersebut. Jadi sebenarnya menakutkan itu bukan jin, setan, kuntilanak, genderuwo, pocong dan lain sebagainya, tapi yang menakutkan adalah setan yang ada dalam diri kita masing-masing. Gampang terpengaruh waktu ada isu tuyul, beku hilang, gini. Waktu dikasih tahu, mungkin sampean lupa, marah ya, karena itu tadi mereka merasa benar. Saya ada sebuah cerita dan riwayat ini sahih. Istri yang paling dicintai Kanjeng Nabi itu waktu Kanjeng Nabi meninggal itu ditinggali sama panci. Panci itu berisi, kalau sekarang beras lah, dulu di sana kan gandum. Nah, begitu Nabi meninggal, panci itu ada isinya utuh. Buat ngasih makan beberapa orang sampai berhari-hari nggak pernah habis karena nggak pernah dihitung. Penasaran, suatu saat dihitung, besoknya langsung habis. Segi positifnya, kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, ya bersandar sepenuhnya tanpa pengaruh. Makanya itu, kalau kalian sedikit-sedikit menghitung, akan tahu seberapa besar itu berkurang. Paham? Semakin kalian sering menghitung, hilang satu, kelihatan, dan semakin sifat suuzon, keinginan ndang tek, itulah muncul. Makanya jangan selalu percaya sama hal-hal gaib-gaib dan lain. Kalau takut sama Tuhan. Itu kayak tuyul, genderuwo, buta, pocong, mitos. Ada. Yang ada itu Jin, bukan setan. Gini loh, saya jelaskan ya. Jin itu makhluk, setan itu sifat. Nah, ada jin dan manusia. Setan dari golongan jin dan manusia, paham nggak? Setan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Bahkan manusia pun yang bersifat jelek itu bisa jadi salah satu setan. Makanya kalau kamu tiba-tiba Mas Suhu, ayo micet, itu berarti kamu termasuk golongan setan. Gitu kan, jin dan setan dari golongan jin dan manusia. Nah, buta, pocong, genderuwo itu mitos di Indonesia. Paham tak? Jin ada, mitos ya mitos. Jin ada di Amerika, mitos ya mitos mereka. Berarti ada ndak rama sing bedani ya? Tidak ada, karena jin ya jin mau membentuk orang cantik. Makanya identikan jin itu kalau ada datang ke mimpimu jadi wanita cantik gitu. Kadang menjelma kayak istri sendiri, kalau enggak suami sendiri. Apa hajar. Makanya kayak gitu. Kayak mitos anak genderuwo. Nah, makanya sebenarnya ada wujud di antara jin dan manusia, namanya siluman. Itu kita bahas di konten berikutnya. Nah, kalau kalian mau tahu tentang bahasan siluman, kita bahas di konten berikutnya. Kita akan jelaskan lagi nanti. Sudah jelas? Pokoknya itu. Jin pasti ada. Buta, pocong, kuntilanak dan lain sebagainya hanya mitos. Dan pesugihan itu pasti ada. Pesugihan itu
Gimana yang menjelaskannya? Bukan ada atau tidak, tapi tergantung kepercayaan kita. Seperti sesuatu yang kita imani. Sebatas mana kita percaya? Kalau menurut jenengan sendiri wis, apanya? pesugihan Pesugihan itu tidak ada. aslinya di Indonesia itu Tidak ada. Pesugihan itu kan hanya perlakuan yang disebut dari membuat perjanjian dengan jin, toh? Iya, pesugihan, namanya pesugihan. Iya, bisa pesugihan, bisa pelet, bisa santet dan lain sebagainya. Itu kan hanya mitosnya. Semua ilmu lah kita dasarin. Perewangan yang ilmu paling rendah dalam kasta Jawa, membuat perjanjian dengan jin. Pelet dengan syarat apapun yang kita lakukan. Wah, kita kalau mau melet orang itu cewek harus pakai foto lah, ya harus pakai foto, harus pakai kembang, harus pakai minyak dan lain sebagainya. Itu syarat, itulah jual beli atau perjanjian kita dengan jin. Pesugihan sama, kita harus ini, harus tumbal dan itu perjanjian jin. Semua itu sama, hanya penyebutannya yang beda. Kalau raja itu apa? Raja kan jimat, perantara antara kita dengan jin sesuai fungsinya. Tapi kan akhirnya kamu kalau membuat hal seperti itu, kamu manut sama aturan jin. Raja harus disiapkan dari lulang macan, dikasih gambar ini, dikasih bacaan ini. Ngapain kamu manut? Sejatinya kita meminta pada Yang Maha Esa. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa itu raja? Biar kamu kebal. Kamu kebal kalau tiba-tiba itu jatuh, waktunya kamu besok mati ya mati. Berarti kayak raja, susu yang bikin orang susah meninggal itu juga ada. Nah itu siapa? Susuk itu kan gini loh, saya kan pernah menjelaskan di konten kemarin loh. Barang itu kadang-kadang digunakan sebagai perantara antara manusia dan jin. Nah, ada yang memang dibuat dengan syarat-syarat tertentu seperti keris dan lain-lain. Ada juga yang level rendahnya yang bisa jadi raja dan lain-lain dan susu. Nah, secara ilmiah, ya bukan ilmiah ya, hipotesis lah. Susu itu kan ditanam di muka itu untuk melancarkan darah. Aslinya. Begitu melancarkan peredaran darah itu kan muka kita kelihatan cerah, bersinar dan cerah. Tapi katanya bikin susah meninggal. Tidak ada susah meninggal itu. Bukan susah meninggal, tapi rohnya memang susah dicabut gitu. Waktunya dia meninggal. Meninggal itu kan tanda akhir waktu toh. Waktu kita harus ke sana toh. Ke sana tidaknya kan tergantung roh kita membuat perjanjian dengan siapa. Kalau seandainya kita sudah membuat perjanjian dengan makhluk lain, kita sudah kehilangan iman kita. Roh kita tidak diterima sama bumi, roh kita tidak diterima di alam barzakh. Buat apa mati? Berarti cara-cara niki gelem ora-ora kuwi. Apa sing nampa sing gelem ora? Iya, ya bukan gelem-gelem ora-ora, dia sudah membuat perjanjian ya cara ngene. Gini ya. Kamu punya hutang. Kamu mau kabur. Pasti kamu dicariin. Kalau ketangkep ya ora oleh kamu pulang. Terus kan ini ada mitos katanya kan kalau membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk seperti itu kan katanya apa ruhnya itu jadi budak mereka, itu bener apa enggak itu? Tergantung perjanjiannya. Semuanya tergantung perjanjian. Tadi waktu kita hutang sama sesama manusia aja lah, kan pasti ada jelas. Kalau kita mengingkari gimana, kalau kita anu gimana, sama aja. Perjanjian namanya perjanjian. Nah, sedangkan kalau kita membuat perjanjian malah sesuatu itu yang kita jaminkan ya apa? Ya iman kita, ya ruh kita. Saya pernah dengar seperti itu katanya. Makanya ilmu paling rendah dalamnya adalah perewangan. Perewang, kita punya rewang jin makhluk lain. Yang kita waktu melakukan sesuatu atau minta tolong makhluk itu kita harus memberikan syarat. Cara-caranya berarti jin itu bekerja kepada kita dan kita harus membayar jin itu. Ya salah, kita yang bekerja untuk jin itu. Bukan jin yang bekerja. Ya itu kan mindset isyaratnya, mindset kamu yang bekerja. Kalau kamu yang mempekerjakan dia, kenapa kamu mau disuruh dia? Syaratnya harus ini. Kamu yang manut ya, bukan dia yang manut. Ya kan kita kan yang bayar dia.
Ya bukan bayaran, itu syarat. Kamu harus puasa. Masa bayaran puasa? Bayaran ke dia kan tumbal itu loh mas. Ya salah satunya nggak mungkin hanya tumbal. Pasti kamu puasa, kamu harus melakukan apa, itu aja. Nggak mungkin hanya membayar itu. Ada syarat yang harus dipenuhi, itulah perjanjian. Nah, seperti pesugihan pun seperti itu. Sementara itu dulu di closing Mas Ulu. Oke Sobat Dimensi, semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi pengetahuan buat kalian semua. Mungkin kita lanjut lagi minggu depan ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita. Ya, kita akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.